Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat-sahabatku? Mudah-mudahan baik-baik saja, mudah rezeki, dan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya di cerita bersambung Pocong Family episode ketiga. Di depan sebuah rumah bergaya minimalis dengan cat warna abu-abu, Pocong dan kuntilanak saling menatap. "Bagaimana, Lanak? Kamu sudah siap untuk party?" Pocong bertanya sambil tersenyum. "Pasti dong," jawab kuntilanak penuh dengan semangat. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam rumah tersebut. "Kok sepi ya, Cong? Lampunya juga mati?" ujar kuntilanak bertanya saat mereka sudah berada di ruang tamu. Pocong hanya diam. Dia tidak menggubris apa yang dikatakan kuntilanak. "Cong, kok diam sih?" tegur kuntilanak kepada Pocong yang hanya diam di sampingnya, sambil menepuk bahu Pocong. "Aku ngambek." "Aku salah apa sih? Kok kamu jadi ngambek gitu?" tanya kuntilanak. "Iyalah, kamu manggil aku Cong. Gak sedap didengar telingaku. Nanti kalau ada yang dengar gimana? Dikirain orang aku bencong beneran. Aku kan Pocong, bukan bencong," ujar Pocong sedikit sewot. "Lah, kamu aja tadi manggil aku Lanak, aku gak marah. Masa kamu dipanggil Cong aja ngambek?" Kuntilanak membela diri sambil tertawa kencang. "Kok malah ketawa sih?" Pocong makin sewot. "Ya, iya sayangku." Kuntilanak malah menggoda Pocong. Mendengar kata-kata sayang, Pocong langsung menatap kuntilanak. "Beneran, kamu sayang aku?" Pocong bertanya sambil tersenyum lebar. Walaupun Pocong tahu kalau kuntilanak hanya menggodanya saja. "Enggak," jawab kuntilanak dengan tersenyum. "Ya udah, gini aja. Aku panggil kamu Kunti aja, dan kamu panggil aku yang lengkap, Pocong. Ingat, jangan dipotong-potong, karena kalau panggilan aku dipotong-potong, bagaimanapun kedengarannya tetap kagak enak. Mau itu oco, poco, apalagi cong dan ocong. Semua kagak enak didengar," ujar Pocong panjang lebar. "Iya," jawab kuntilanak lembut seraya tertawa kecil melihat Pocong yang sewot. Namun tiba-tiba kuntilanak meletakkan jari telunjuknya di bibirnya. "Shh, jangan berisik. Coba dengerin, Cong. Suara apaan tuh?" ucap kuntilanak berbisik. Namun tiba-tiba Pocong melompat ke hadapan kuntilanak, sehingga mereka berdua saling berhadapan. Beberapa detik kemudian, Pocong menjedotkan kepalanya ke kepala kuntilanak, sehingga kuntilanak menjerit kesakitan. "Aduh, sakit, Cong." "Makanya jangan panggil aku Cong lagi," ujar Pocong dengan sewot. "Aku nggak bisa." "Gimana dong?" ujar kuntilanak sambil memegangi kepalanya yang terasa sakit. "Terserah pantatmu lah." Pocong pun akhirnya pasrah dan mengalah. Dengan hati lapang, Pocong membiarkan kuntilanak memanggil dirinya senyaman lidah si kuntilanak. Kuntilanak hanya tersenyum. "Au, pelan-pelan kenapa sih, Mas?" Suara jeritan kecil terdengar oleh kuntilanak. "Kau dengar nggak tuh, Cong? Sepertinya suaranya dari dalam kamar deh," ujar kuntilanak. "Iya, aku dengar. Kalau gitu, yuk kita ngamar," ujar Pocong dengan intonasi yang tidak biasa. Plak! Kuntilanak langsung menjitak kepala Pocong. Ngamar. Emang gue cewek apaan?" ujar kuntilanak marah. "Sensi amat sih. Sakit tahu. Kalau kau masih hidup, udah kubunuh kau. Main jitak kepala orang aja," ucap Pocong tidak kalah sewot. "Kamu aja tadi ngejitak kepalaku." Kuntilanak mencoba membela diri.
Beda dong. Jitak itu pakai tangan. Kalau aku kan pakai kepala. Itu namanya tos. Pocong berdalih membela diri. Udah. Sekarang jadi nggak kita gangguin yang punya rumah ini? Tanya kuntilanak mengalihkan suasana. Jadilah, jawab pocong tersenyum menahan tawa. Pocong masih merasa geli dengan argumennya sendiri tentang jitak menjitak. Kuntilanak menggandeng leher pocong dengan mesra. Walaupun sebenarnya kuntilanak sangat ingin menggandeng tangan si pocong. Tapi apa daya, tangan si pocong terikat kain kafan. Dan mereka bergerak memasuki kamar. Saat berada di dalam kamar tersebut, mereka melihat sepasang suami istri yang baru menikah itu tengah menunaikan ibadah pernikahan mereka sebagai pasangan yang sah dunia dan akhirat. Wajah kuntilanak langsung memerah karena melihat sesuatu yang pernah dialaminya sewaktu hidup. Karena merasa risih, kuntilanak langsung menutup matanya dengan tangan. Sedangkan pocong hanya terpaku diam. Refleks dia ingin menutup matanya dengan tangan, tapi lagi-lagi kafan sialan menghalangi gerakan refleksnya. Pocong kemudian memejamkan matanya. Namun sesaat kemudian, pocong kembali membuka matanya. Dia penasaran dengan kejadian yang belum pernah dilihat dan dialaminya sewaktu dia hidup. Kuntilanak tersadar saat melihat pocong sedang terpukau dengan pemandangan tersebut dan langsung menarik pocong dengan kuat agar keluar dari kamar itu. Sial, pelan-pelan kenapa? Ujar pocong kaget saat mereka berada di luar kamar. Kuntilanak hanya diam sambil melotot ke arah pocong. Melihat tatapan kuntilanak yang begitu tajam, pocong pun diam. Suasana di antara mereka berdua menjadi canggung dan tidak ada suara. Hanya suara dari dalam kamar yang lumayan berisik. Setelah beberapa saat mereka terdiam, pocong melirik ke arah kuntilanak, di mana saat itu kuntilanak sedang menjilat bibirnya. Pocong terpana melihat bibir kuntilanak yang basah. Mata dijaga, belum muhrim tahu, ujar kuntilanak saat melihat mata pocong mengarah ke bibirnya. Jah, udah mati pun bahas-bahas muhrim. Kamu aja udah mati masih punya nafsu, ujar kuntilanak memojokkan pocong. Siapa bilang? Cuman lihat bibir aja dibilang nafsu. Sadis kau Kunti, ujar pocong membela diri. Wush! Tiba-tiba kuntilanak melihat sosok makhluk kecil lewat di hadapan mereka. Dengan sangat cepat, refleks kuntilanak langsung melompat dan mengejar makhluk tersebut. Tunggu, kamu kemana? Teriak pocong yang langsung melompat-lompat mengejar kuntilanak. Sepertinya aku melihat anakku. Bagaimana kau tahu itu anakmu? Tanya pocong. Hati seorang ibu tidak pernah salah, ujar kuntilanak yang tidak menghiraukan pocong yang mengikutinya dari belakang. Bersambung. Terima kasih telah menonton dan membaca cerita ini. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan sampai jumpa di episode berikutnya di Pocong Family. Terima kasih.